Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber semuanya, sahabat-sahabat YouTuber, waduh, sahabat-sahabat shockbacker, per-peran, wisapa bela. Mudah-mudahan pada hari yang berbahagia ini, waduh, berbahagia kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, seperti biasa, pada video-video saya bincang-bincang saja, sahabat, bincang-bincang karena saya bagi-bagi duit, nggak punya duit, sahabat. Bagi-bagi handphone, iPhone, waduh, mahal-mahal, sahabat, seperti itu. Jadi ya bincang-bincang aja, sahabat, mudah-mudahan bincang-bincangnya ngecapraknya waduh, bermanfaat lah, sahabat. Bincang-bincang kali ini tentang orang yang efektif, efektif, orang yang hemat, sahabat, waduh. Jangan lupa, sahabat, waduh, sambil bincang-bincang, sahabat, perbanyak sholawat istighfar dan perbaiki sholat. Mudah-mudahan kehidupan kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih enak, nikmat, tenang, sahabat. Perbanyak saja, sahabat. Jadi jazakallah channel jaza buat sahabat-sahabat si wis pencet, subscribe, abang-abangnya dipencet, sahabat. Jangan lupa loncengnya juga dipencet. Ada tulisan semua, semua dipencet, sahabat, biar nggak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Biar selalu, selalu panteng gitu, pantengin terus. Stay tune, keren bahasa, sahabat. Jazakallah channel jaza buat sahabat-sahabat, sahabat-sahabatnya sing subscribe. Mudah-mudahan selalu diberikan waras berkah, sugi beras, sahabat, sugi beras, barangnya akas, sering keramas dan tuntas. Tuntas das ya. Ya seperti itu, sahabat. Jadi kata guru-guru saya seperti itu, sahabat. Tuntas lah pokoknya mah. Baik, sahabat, lanjut bincang-bincang kali ini. Judulnya, judul kayak film India lah, judulnya efektif, orang yang efektif atau efektif, efisien, hemat. Hemat itu ya bukan bukan pelit, sahabat, bukan. Hemat dan pelit itu beda. Kalau hemat itu ada rencana, kalau pelit itu direncanakan. Sama baik. Pokoknya jadi orang yang hemat, sahabat, memiliki uang, uang maning duit, serai duit kabeh pokoknya mah. Jadi orang yang hemat itu memiliki uang yang lebih banyak daripada orang yang boros, apalagi orang yang medit. Jadi kunci banyak uang itu bukan pelit, sahabat, tapi hemat. Jadi hemat ini bukan kita pelit, sahabat, tapi kita justru semakin banyak bersedekah, bersedekah, sodako, sahabat, bagi-bagi, share. Bagi-bagi apa saja, sahabat, ya minimalnya berbagi senyum, ketawa, seperti itu, sahabat. Ketawanya tidak boleh berlebihan, sahabat, senyum aja, senyum, seperti itu. Jadi orang yang hemat itu uangnya lebih banyak daripada orang yang boros, sahabat. Jadi orang boros duitnya banyak, tapi dia tidak punya tabungan yang banyak. Sedangkan orang yang hemat, dia bisa jadi uangnya sedikit, sahabat. Waduh, hemat, uangnya sedikit ya, tapi dia memiliki tabungan yang sangat banyak, sahabat. Tabungan apa nih? Jadi tabungannya bisa tidak berupa uang, bisa berupa yang lainnya, sahabat. Apa sajakah itu? Tabungannya ya bisa berupa aset. Banyak asetnya, sahabat. Orang yang efektif, efisien, hemat, biasanya asetnya banyak, walaupun uang cashnya tidak banyak. Tidak seperti orang yang boros. Orang yang boros biasanya duitnya banyak, nggak tahu duit dari mana, sahabat. Bisa dapat warisan atau bisa juga dapat gusuran, borju. Seperti itu, sahabat. Jadi akhirnya ketika uangnya terlihat banyak, emosinya meluap, baper kebawa perasaan, merasa orang yang banyak duitnya akhirnya tidak terkontrol, sahabat. Ketika ingin beli ya beli aja, sahabat. Ketika pengen sesuatu ya tinggal beli aja, duitnya ada, tinggal gesek, tinggal masukin masukin kantong, ambil di kantong, di dompet. Jadi gitu, sahabat, baper kebawa perasaan karena melihat uangnya sangat banyak.
Berbeda dengan orang yang efektif, orang yang hemat sahabat. Jadi orang yang hemat ini adalah ketika mendapatkan uang tidak harus dipakai sahabat. Jadi ketika mendapatkan uang direncanakan dulu sahabat, dipisah. Nah seperti itu. Jadi orang hemat itu orang yang dia ketika mendapatkan uang dia memisah keuangannya sahabat, dipisah. Misalkan orang jualan, pisah dulu modalnya sahabat, untungnya berapa. Nah untungnya dibagi lagi sahabat, untuk penambahan modal, untuk kewajiban, untuk yang punya setoran, untuk setoran. Jadi ketika sudah dibagi-bagi ternyata sisanya, sisanya keuntungan bersihnya sahabat, ternyata misalkan dari 1 juta, wah luar biasa penghasilan seharinya 1 juta sahabat, ternyata cuma 50.000. Nah setelah kita tahu penghasilan sebenarnya kita satu hari ini berapa, ternyata 50.000, maka orang yang efektif ini 50.000 ini luar biasa sahabat, digunakan sebaik mungkin. Nah karena uangnya ternyata sisanya cuma 50.000, digunakan sebaik mungkin sahabat, buat makan, nah buat lain-lain lah pokoknya. Jadi seperti itu sahabat. Jadi ketika orang yang boros ketika mendapatkan 1 juta, nah dia berpikir saya punya 1 juta, akhirnya begitu melihat ada handphone baru langsung dibeli sahabat, karena merasa uangnya banyak, baper, kebawa perasaan. Nah begitu juga orang yang hemat. Nah hemat air sahabat. Jadi kalau bisa kita mandi dengan satu ember, wah satu embernya besar gitu sahabat. Ya kenapa harus 2 ember sahabat? Sehingga ketika kita bayar ledeng, ledeng PDAM sahabat, kita orang yang hemat itu bayarnya lebih sedikit ketimbang orang yang boros. Nah jadi orang yang hemat itu banyak hemat air, hemat listrik. Nah ketika kita misalkan bisa menggunakan satu listrik untuk 2 ruangan, ya kita gunakan satu saja sahabat. Kalau memang tidak dibutuhkan terlalu terang misalnya, ya satu bisa terang lah, ya satu saja. Jadi jangan terlalu boros. Misalnya kita orang yang hemat itu biasanya AC. Nah kita tidur misalkan AC, ya jangan terlalu kalau di AC itu semakin kecil semakin dingin. Jadi semakin kecil listriknya semakin besar ya sahabat. Ya sudah, jangan terlalu kecil. Toh kalau malam juga orang tidur itu tidak berasa sahabat. Pokoknya tidur ya lupa segalanya. Jadi AC-nya diirit, bila perlu pakai timer sahabat. Begitu juga nonton TV. Nah, ketika malam gak bisa tidur nonton TV, jangan lupa TV-nya di timer sleep sahabat, sleep. Nah, ya ketika kita tidur TV mati sendiri seperti itu. Jadi orang yang hemat ini uangnya lebih banyak, ternyata tabungannya sahabat, tabungannya lebih banyak, asetnya lebih banyak ketimbang orang yang boros. Nah seperti itu sahabat. Jadi bedanya orang yang hemat dan orang yang boros itu bedanya ada di rencana sahabat. Nah direncanakan. Jadi buat sahabat-sahabat kreator, konten kreator, video kreator, jangan lupa sahabat, kita dalam hidup ini harus punya rencana. Nah, rencananya yang hemat sahabat. Rencananya jangan yang boros. Rencana untuk berhemat. Karena apa? Orang yang hemat itu adalah orang yang punya banyak aset. Sehingga ketika kita punya banyak aset, ketika kita sedang tidak bekerja, ketika sedang liburan, ketika sedang istirahat, duitnya mengalir terus sahabat. Asetnya yang bekerja untuk kita. Jadi kita hanya duduk diam, aset bekerja untuk kita sahabat. Tapi jangan lupa sahabat, aset di sini kita yang mengelola sahabat. Jadi jangan uangnya kasih ke orang yang mengelola, baru dikasih keuntungan separuhnya, modal dan keuntungan lainnya dibawa sama orang. Jadi kalau kita yang mengelola sahabat, untungnya buat kita, modalnya kita yang pegang, kita yang putar sahabat. Nah seperti itu sahabat. Jadi jangan sahabat aset yang mengelola orang lain. Nah seperti itu. Kalau sahabat sudah punya manajemennya, itu artinya tetap yang mengelola kita, cuma orang lain hanya mengolah saja, membantu mengolah sahabat. Tapi pengelola intinya adalah kita sendiri sahabat. Kita yang pegang uangnya, kita yang pegang perusahaannya, kita yang pegang pengelolaannya gitu. Orang lain hanya membantu saja sahabat. Seperti itu sahabat. Ya, jadi orang yang hemat ini hemat pangkal kaya. Nah seperti ini penjabarannya sahabat. Jadi hemat pangkal kaya, nabung, sisihkan, lupakan sahabat. Jadi kita punya tabungan berapapun, lupakan saja sahabat-sahabat, lupakan. Nah
kita seolah-olah merasa saya nggak punya uang gitu. Maksudnya adalah agar kita lebih semangat dalam mencari uang lagi sahabat. Ketika kita berpikiran kita nggak punya uang, ya sudah. Ketika ada kerjaan kita semangat, semangat fokus kerjain aja sahabat. Jadi jangan kita ngelirik orang punya ini, punya A, B, C, D, kan belum tentu sahabat. Belum tentu kita mampu untuk membayar setoran per bulannya, maksudnya gitu sahabat. Jadi ketika ada tetangga yang punya mobil, ya sudah nggak apa-apa sahabat, biarkan. Bisa jadikan dia dapat warisan, gusuran, atau benar-benar orang yang sangat kaya raya sahabat. Nah ya sudah, jangan ditiru ya, boleh ditiru tapi kita jangan baper sahabat, jangan baper, supaya kita jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Waduh, investasi bodong. Investasi bodong sahabat. Jadi ciri-ciri investasi bodong adalah mengiming-imingi dengan gaya, seperti itu. Jadi ketika kita terbiasa hemat dan kita tidak baper terhadap uang, jadi punya uang nggak punya uang, kita nggak kebawa perasaan, santai aja sahabat, karena tabungan kita banyak. Dan jadi orang yang hemat itu tabungannya banyak sehingga dia tidak baper sahabat. Melihat orang yang lebih kaya dari dia tidak baper, ketika lagi nggak punya juga tidak baper, karena dia tahu bagaimana cara mengelola keuangan. Seperti itu sahabat. Baik sahabat, waduh baik, bincang-bincang, ngecaprak, jangan lupa, jangan nontonnya aja sahabat, waduh, like. Yang suka dengan video ini pencet like-nya sahabat, tulis komentar terbaiknya. Nah buat kamu yang ternyata kehidupannya bisa berubah, waduh, setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe dong. Jangan pelit, karena orang pelit itu jauh dari surga, jauh dari manusia, dan jauh dari Allah sahabat. Jadi jangan pelit. Kita pencet aja subscribe-nya, loncengnya pencet juga, jangan lupa pilih semua biar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya sahabat. Video-video bincang-bincang, ngecaprak, ya mudah-mudahan ngecapraknya ada manfaatnya. Kalau ada yang tidak baik, tinggalkan sahabat, tinggalkan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sahabat. Demikian bincang-bincang pada siang hari ini. Akhir kata, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.